Kemudian di dalam permasalahan agama ini tidak akan hilang. Agama ini tidak akan kalah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan ad-dzikra, Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasanya Al-Qur'an ini dijaga. Dengan banyaknya huffaz, dengan banyaknya penghafal Quran, dengan adanya dakwah, dengan adanya qala Allah, firman Allah yang dibahas di dalam majelis-majelis ilmu, yang mana Al-Quran ini bagian dari agama. Begitu pula al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho bagi kalian Islam ini sebagai agama. Sehingga ya wa'azakumullah, agama ini telah sempurna. Satu, sehingga tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang-kurangi, tidak perlu dirubah-rubah, karena agama ini telah sempurna. Dalam perkara yang kecil, BAK, buang air kecil, itu diatur di dalam syariat. Tidak ada di agama lain sedetail itu. Sampai tingkat jihad, peperangan, tingkat politik syar'i, tingkat pemerintahan diatur. Permasalahan keluarga, permasalahan muamalah, hukum jual beli diatur. Tentang tarbiyah diatur. Tentang adab dijelaskan oleh syariat ini, semua lengkap. Makanya di sini disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna. Makanya di sini ketika ada konsep-konsep baru yang mengkritisi Islam dari kalangan kaum muslimin sendiri yang tidak puas karena nalar dia dikedepankan, maka sebenarnya nggak laku karena semua sudah ada. Kalau antum ahli-ahli ekonomi sekarang ini, semua perkara-perkara ekonomi Islam yang kita maksud ini semua, walaupun misalkan sekarang sudah berkembang adanya Shopee, adanya Topet, ya. Bagaimana tentang hukum ini, hukum itu, hukum ini, semua ini sudah ada dasar pokok permasalahan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sudah ada standarnya. Tinggal aja itu sekedar pengembangan aja, penamaan aja. Misalkan ada pay letter, ya. Pay letter ini pembayaran, yang mana gampangnya ya. Luar biasa mereka ketika menjebak kaum muslimin, dan banyak kaum muslimin terkena masalah ini. Ya karena memang sebenarnya karena terhimpitnya ekonomi, karena permasalahan ekonomi. Contoh ya. Seseorang yang hari ini harus membayar listrik, dia nggak punya uang. Kalau nggak diputus, misalkan, atau mati lampunya, sehingga dia butuh, ditawarkannya pay letter, nggak bayar langsung, dengan dia bisa beli, namun transaksinya mengandung ribawi, karena di situ dia dihutangi, walaupun nilainya misal 100, 150, 200, 300, detailnya, walaupun persisnya wallahu alam, tapi gambarnya seperti itu. Kemudian Anda membayar dengan nanti 320 dengan dicicil, mungkin dari hutang pay letternya 30.000 menjadi tiap bayar 32 per pekan misalkan atau per bulan, sehingga pihak sana sudah ada untung 2.000 atau 35 misalnya untung 5.000. Ini ribanya di sini. Nah di sini sudah ada dalam ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yaitu kita dibolehkan jual beli dan diharamkan riba. Sudah ada, sehingga pokok hukum ini sudah ada, walaupun tidak dijelaskan dalam Al-Quran pay letter gitu loh, tapi sudah masuk di sini. Sehingga ketika teknologi yang semakin canggih di hari ini, permasalahan-permasalahan yang baru di hari ini, semua sudah ada intisari di dalam hukum, baik Al-Quran, Sunnah, ijma' kaum muslimin, penjelasan para ulama sudah ada. Mungkin di zamannya, bukan mungkin lagi, di zamannya Ibnu Taimiyah nggak ada istilah pay letter, sehingga nggak ada dulu pay letter para ulama salaf mana, nggak ada, sehingga ini boleh misalkan. Ya nggak gitu. Kita lihat itu bagaimana hukum itu berputar. Intinya di dalam permasalahan apa? Ini sekedar contoh.
Maka agama ini telah sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan yang diridhoi Allah adalah Islam sebagai agama. Sehingga zaman sekarang kemudian ketika ada agama samawi, ada Nasoro dahulu, ada kemudian umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tujuannya sama, berarti orang muslim. Sudah, kita toleransi. Nanti tujuannya semua juga ke surga yang zaman sekarang. Nah, zaman dahulu umatnya Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya, Injil di bawah bimbingan Nabi Isa alaihissalam. Taurat pula di bawah bimbingan Nabi Musa alaihissalam. Adapun sekarang, seandainya Nabi Musa hidup, seandainya Nabi Isa turun dari langit, maka beliau berdua wajib mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini tidak boleh melemahkan ancaman-ancaman neraka bagi orang kafir, walaupun mereka nanti menghaluskan dengan istilah non muslim. Maka di sini tidak boleh, karena ancamannya berat. Ketika dia mati dalam kekafiran, naudzubillah min dzalik, maka dia akan kekal selama-lamanya di neraka Allah Ta'ala. Maka di sini terkadang kaum muslimin terjebak dengan istilah toleransi, sampai mengorbankan akidah, keyakinan dia. Maka di sini ya wazakumullah, semua agama itu batil kecuali agama Islam. Kemudian di sini au sawabi au iqabihi, berhubungan dengan permasalahan ini, apapun yang ada di dalam syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berhubungan dengan pahala, berhubungan dengan ancaman iqab hukuman, yaitu surga neraka, ataupun syariat yang tampak, maka semua ini harus dipegang oleh kaum muslimin, yaitu tentang agama mereka ini. Karena semua ini berhubungan dengan agama. Contohnya di sini au sawabihi ai sawabullah, yaitu pahala dari Allah. Mislu, contoh, lau sahsun hafidho farjahu wa qala adlubu ma indallah fil jannah min huril ain wa nahwi dzalik. Nah, contoh ya, misalkan ada seseorang menjaga farjinya, yaitu dakarnya ataupun perempuan, sebagaimana kita ketahui. Kemudian dia berkata, aku meminta dari apa-apa di sisi Allah di surga dari min hurun ain, dari bidadari ataupun semisalnya. Kemudian orang tersebut melakukan sendaguro terhadap pahala ini, maka wal iyadu billah, walaupun itu sekedar itu berhubungan dengan tapi tujuannya itu, misal dia nggak mau nikah, anak nanti tak minta dari bidadari Allah Ta'ala saja, tapi tujuannya waktu ngomong ini hanya dibuat guruan, apalagi dia merendahkan sunnah tentang menikah, misalkan dijadikan olo-oloan, guyonan, maka ini termasuk menjadi guruan terhadap syariat ini. Makanya hati-hati di dalam bergurau di dalam syariat ini. Kemudian sekedar faedah, pernah ditanyakan kepada masyayikh, bagaimana kalau aku berdoa, ya Allah, berikanlah aku pahala di surga Allah Ta'ala dengan mendapatkan istrinya Fir'aun, istri Fir'aun yang mukminah, yang beriman, ataupun Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Berdoanya seperti itu. Bagaimana menurut antum? Boleh enggak kira-kira? Boleh enggak? Ini guruan atau enggak? Padahalnya bukan guruan, dia serius, dia niatnya bagus. Karena memang ada hadis yang menunjukkan ketika berdoa yang maksimal, kalau doa jangan surga-surga yang lain, tapi langsung firdaus. Di sini pernah dijawab oleh para ulama,
bahwasanya ini termasuk doa, dan saya ingat waktu itu yang menjawab Syekh Khalid dari Kuwait, hafizahullah taala, yaitu Syekh Khalid Ad-Dhafiri, mengatakan bahwasanya orang yang seperti itu adalah orang doa yang takaluf, membebani dia, yang mana dia harus mengukur siapa dia, karena orang-orang terbaik dari dia, dari para anbiya dan yang lainnya itu banyak. Karena itu sesuatu sudah nggak mungkin gitu loh, sesuatu yang nggak mungkin, karena orang yang level di atas kita itu sudah mendahului kita banyak di kalangan para anbiya, para ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Walaupun itu sebenarnya nggak gurau, tapi kalau itu dijadikan guruan, maka khawatir masuk dalam bab ini. Ternyata dijadikan guruan. Ayyuhal wazakumullah. Kemudian yang kedua adalah au iqabihi, menjadi guruan terhadap ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik hukuman yang sifatnya itu di dunia, misalkan cambuk yang di dunia, ataupun hukum rajam ya, terhadap zina mukson, ataupun cambuk terhadap zina yang bagi orang yang belum nikah, ataupun iqab yang berupa misalkan dipotong tangan, ataupun dipenggal karena dia membunuh, dipotong tangan karena mencuri, ataupun iqab ya, iqaban dunyawiyan au ukhrawiyan, iqab yang nanti kelak di neraka, siksa-siksa di neraka, dijadikan guyonan. Misalkan di sini, law anna sakhson yashuru min iqabis sarik al-qata naqulu riddah wal iyadu billah. Maka di sini law anna sakhson, yaitu kalau ada seseorang yang menjadi guruan min iqabis sarik, yaitu dari hukuman kepada orang yang mencuri dengan dipotong tangan, maka nakulu riddatan, maka kita mengatakan misalnya dia ini adalah murtad waliyadzubillah. Padahal masalah sederhana, termasuk hukum syar'i, termasuk misalnya sederhana jenggot dibuat guyonan sama dia. Misalkan sering kan ya, wah jenggot kayak kambing, misalnya gitu. Khawatir ini guyonan, ketawa nih teman-temannya. Wah itu lihat celananya sarungnya, gamisnya di atas mata kaki kayak orang kebanjiran, ketawa. Lah khawatir masuk di sini pula. Walaupun terkadang di dalam syariat nanti ada penjelasan kecuali orang itu jahil, nggak paham. Orang itu salah di dalam menafsirkan ayat atau ini, atau orang ini terpaksa, itu memang ada udzur, nanti akan ada pembahasan terkhusus di dalam itu. Namun orang-orang yang faham itu bagian syar'i dibuat guyonan, apalagi mempunyai niat merendahkan. Kalau tujuannya itu tadi, para ulama menjelaskan, misalkan termasuk jenggot di atas mata kaki, ataupun cadar atau kudung, yang direndahkan personnya, dia nggak sampai kafir. Orangnya, yang dikritik orangnya, kayak kambing, tapi target dia adalah orangnya. Dia tidak niat di aturan syariat. Tapi kalau sudah niatnya aturan syariat yang direndahkan dijadikan guyonan, maka masuk di dalam bab ini, yaitu termasuk orang-orang yang bisa keluar dari Islam. Apalagi kalau itu seorang dai, dia belajar kitab, belajar Al-Quran, dia paham, dijadikan guyonan, maka khawatir masuk dalam kategori ini. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di sini ayat wazakumullah, janganlah kita sendaguro, guyonan, apalagi kemudian dalam guyonan itu memasukkan ayat dan hadis ataupun semisalnya. Kemudian qala kafara, yakni man istahza bi syai'in mimma taqaddama yakfur au yukfar, bahwasanya orang yang kafir, kata kafir di sini barang siapa yang bersendaguro, kata kafir di sini, kepada sesuatu dari apa-apa yang telah lalu, yang didahulukan, ini termasuk kufur wahadal ijma', ini kesepakatan kaum muslimin, yaitu sebagian mendefinisikan apa sih kesepakatan kaum muslimin, apa kesepakatan kita. Yang dimaksud ini adalah kesepakatan
para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau salaf dahulu. Inilah ijma dari orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Kemudian bal nususu sharihatun fi dzalik, dan telah ada nas-nas yang sharih, yang jelas. Di antaranya tadi ya, qul abillah wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian bersenda gurau, kalian mengolok-olok. Inilah ya wazakumullah tentang bab ini, tentang gugurnya seseorang di dalam permasalahan ini, dan masih kurang dikit dalam bab ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan dikit aja ya, tinggal dikit ini. Kemudian wala ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada udzur bagi kalian, kalian telah kafir setelah iman kalian. Di dalam permasalahan ini ya wazakumullah, qala ta'ala wala in sa'altahum, ketika engkau tanya kepada mereka, man qala tilka kalimat khabisa lis sahabah, pada hakikatnya ini adalah kalimat jelek kepada para sahabat, la yakulunna, maka sungguh mereka akan berkata, ya'tadiruin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabah, kami akan meminta udzur, meminta dispensasi kepada Nabi dan para sahabat. Wa inna ma kunna nakhudu wa nal'ab, kita ini hanya gurau dan bermain-main. Mereka mengatakan itu. Kita hanya bicara dan gurau. Maka inilah ayat ditekankan, qul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bersenda gurau? Wa hada min quwwatiddin, ini menunjukkan kekuatan agama ini. Walaupun terhadap orang gurau, orang bercanda sampai bisa langsung kufur, maka ini sungguh kuat agama Islam ini, sungguh mulia agama Islam ini, sungguh mulia orang yang berpegang Islam, yang berpegang dengan agama Islam ini. Maka man kana yuridul izzata falillah, barang siapa yang menginginkan izzah, kemuliaan, maka izzah itu falillahil izzatu jami'an, maka kemuliaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil izzatu walirasuli walil mu'minin, dan kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik atau bagi orang-orang mukmin. Karena waktu itu orang-orang munafik di Madinah menganggap izzah, kemuliaan itu milik mereka. Maka dibantah di surat Al-Munafikun bahwasanya kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, milik dari kaum mukminin. La ta'tadiru, yaitu dari perkataan kalian tadi, kami hanya bergurau, bersenda gurau, kami bermain-main, tidak ada udzur, tidak ada dispensasi. Qad kafartum ba'da imanikum, bahwa kalian telah kufur setelah iman kalian. Kemudian apa dalilnya bahwasanya hal ini adalah murtad? Kami menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan dalam ayat ini bikufrihim ba'da imanihim, yaitu kekufuran mereka setelah iman mereka. Fa kharaju min dini ba'da an kanu mu'minin fihi, maka mereka telah keluar dari agama Islam ini setelah mereka itu beriman. Fayajibu ala sahsi alla yaj'ala fi lisani lid-din illa madhan wa sanaan wa mahabbatan wa da'watan ilahi wa tahdiran mimma yad'anu fihi. Maka hendaknya bagi kaum muslimin, setiap orang itu berhubungan dengan agama ini kecuali memuji, kecuali wasanaan, mengulang-ulang pujian terhadap agama ini, kecuali dengan agama ini mahabbah, cinta, dakwah, kemudian tahdiron, menjelaskan bahaya tentang kesyirikan, kebid'ahan, maksiat, dari apa-apa yang seseorang itu mencela terhadap hal itu. Maka diperingatkan, wala yaj'alu fi suhriyati lid-din alaihi sabilan, maka jangan dijadikan senda gurau, jadikan olok-olok. Wa innama yuhafidu ala lisani, hendaknya seseorang itu menjaga lisannya.
Fad-dinu qawiyyun matinun wa adimun. Dan terakhir ditutup bahwasanya agama Islam ini qawi, kuat Islam ini dan agung. Maka bab ini telah selesai dan insyaallah taala kita akan memasuki bab yang ketujuh as-sihru, yaitu tentang sihir, insyaallah taala di dalam pertemuan yang akan datang. Dan sebelumnya karena ada info kemungkinan itu Rabu kan ada kajiannya bersama ya di Masjid Perumahan Ijen apa itu Rabu insyaallah taala. Nggak tahu nanti mulai insyaallah kemungkinan pekan depan, maka Rabu ini kita nggak ada di sini. Ya mungkin sementara Jumat sama Ahad ya. Dan kan waktu itu sudah infokan ke antum ya. Jadi seperti itu nanti kita atur lagi lah dari pengumuman. Dan tidak tahu sudah nyampe ke antum, ini memang yang mengeluarkan pengumuman ini bukan dari kita, dari pihak ketakmiran sana. Di kita belum ada kita share secara resmi, dan kita juga nggak tahu apakah itu nanti dari panitia As-Sunnah itu khusus masyarakat umum saja sementara, kita nggak tahu. Nggak tahu di MTDS sebenarnya belum ada pengumuman ya penjadinya, belum. Ya ini kalau antum tahu ya 1-2 mungkin nggak masalah, kecuali kalau khawatir biasanya kan orang terkadang masih awal-awal ketika langsung kita semua mereka khawatir kaget gitu loh pihak masjid itu. Kita nggak tahu. Cuma pengumuman ini disebarkan kebetulan di Ikhwan Jamaah Malang sini lah. Selana baca loh kok satu sama. Waktu itu Ana sampaikan ke beberapa panitia aja supaya untuk koordinasi saja. Dan Ana sampaikan juga jangan di-share di grup kita dulu. Kita tunggu panitia dari Pondok As-Sunnah gitu loh. Ya memang biasanya Dedi, Pak Didin yang paham ini. Tapi tanggal berapa Dak mulainya itu waktu itu? Pekan depan kayaknya. Cuma itu tadi tapi mereka ya mengumumkan di umum ya yang dari pihak panitia itu. Sekedar informasi saja, kalau itu memang ternyata memang kita dibatasi ya kita tetap jalan dan. Tapi kalau ternyata di open, dibuka untuk semua Ikhwan Salafiyin ya kita libur di sini. Jadi cukup Jumat dan Ahad. Inilah sedikit dari Ana. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi Ana pribadi dan antum semua, dan semoga ilmu kita dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita amalkan, dan karena sebab itu kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masuk surga Allah taala dan dijauhkan dari neraka Allah taala dan dijauhkan dari mengolok-olok agama, bersenda gurau atas nama agama dengan ayatnya, dengan hadis ataupun yang lainnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu